وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita berkumpul kembali di majelis kita, majelis ilmu kita. Kita saling menasihati sesuai dengan ilmu kita masing-masing, karena kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saling menasihati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang menasihati di atas kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan menasihati di atas kesabaran. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sebuah hadis, dan hadis ini bagus sekali. Hadis ini menceritakan tentang agama kita. Jadi agama kita itu seperti apa? Maka ini ada sebuah hadis yang sangat bagus sekali menceritakan tentang agama kita, yaitu agama Islam. Yaitu sebuah hadis yang menceritakan tentang agama kita, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis panjang sekali dan bagus sekali. Dari sini nanti akan tergambar kita agama Islam itu apa secara global. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang rambutnya hitam, yaitu bekas semiran. Biasanya kalau orang-orang mandi kasih minyak kemudian disisir, yaitu rambutnya itu masih basah. Dan orang itu bajunya putih, yaitu menunjukkan bahwa baju dia itu baju yang baru, bukan baju yang sudah lama dipakai. Dan orangnya itu baunya wangi, yaitu dia itu penampilannya luar biasa lah, spesial. Tapi yang aneh, kata Umar bin Khattab, tapi kita nggak tahu siapa dia. Kita tidak tahu siapa dia, yaitu menunjukkan bahwa ini bukan orang sini, bukan orang Madinah. Ini orang luar, orang musafir. Tapi sifat safarnya nggak ada. Biasanya kalau orang musafir itu kan baunya kecut, orang safar itu rambutnya kusut, kemudian ya bajunya itu ya seperti itulah orang safar. Tapi anehnya ini orang penampilannya kayak orang mukim, yaitu bajunya bagus, rambutnya juga tersisir dengan rapi. Tapi anehnya orang ini nggak ada yang tahu, yaitu para sahabat yang di situ nggak ada yang tahu siapa orang ini gitu. Kalau ini itu orang kota, orang pribumi yang di sini, pasti dia dikenal oleh para sahabat yang lain. Tapi dia itu bukan orang yang dikenal. Dan anehnya lagi, dia ketika masuk di sebuah majelis, langsung dia itu menyela-nyela para sahabat. Yaitu dia masuk langsung ke tengah, langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW. Sampai nempel antara lututnya Rasulullah dengan lututnya dia, yaitu dekat sekali orang ini. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah 5 pertanyaan. Nah, coba perhatikan nanti 5 pertanyaan. Dan 5 pertanyaan itu intisari agama kita. Jadi kalau kita ingin tahu intisari agama kita, ya 5 pertanyaan ini yang dilontarkan oleh orang ini. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong kabarkan kepada saya tentang Islam. Yaitu Islam itu apa? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, Islam itu antasyhadu alla ilaha illallah. Beliau menjawab dengan rukun Islam 5. Maka Rasulullah mengatakan Islam itu adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi
Tiada sesembahan yang berada sembah kecuali Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, yaitu syahadat. Yang pertama syahadat. Wa tuqimus shalah, kemudian kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, kamu bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu melaksanakan ibadah haji jika kalian mampu menempuh perjalanan sampai ke sana. Yaitu pertanyaan pertama di sini, Rasulullah ditanya tentang Islam. Wahai Rasulullah, Islam itu apa? Maka Rasulullah menjawab dengan 5 rukun Islam. Berarti rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah itu orang ini mengatakan, orang yang pertama yang bertanya ini mengatakan, sodakta, benar jawaban engkau wahai Rasulullah. Akhirnya Umar kaget sama orang ini. Ini apa? Panik orang ini. Orang datang tanya sama Rasulullah. Rasulullah jawab. Setelah itu orang ini mengatakan, benar jawaban kamu ya Rasulullah. Yaitu kayak orang ngetes orang ini. Setelah itu orang itu tanya lagi, wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada saya tentang iman. Iman itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Berarti 6 ada rukun iman itu ada 6. Setelah itu orang itu bertanya lagi. Pertanyaan yang ketiga, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang ihsan. Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika memang kamu tidak bisa sampai tingkatan seperti itu, anggap saja Allah itu melihat kamu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Setelah itu orang ini bertanya lagi, pertanyaan yang keempat. Nanti coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Orang ini tanya lagi, ya Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang hari kiamat, kapan terjadi? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-mas'ulu anha bi'a'lama mina laisal mas'ulu anha bi'a'lama mina sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yaitu maksudnya saya yang ditanya, saya nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, dan kamu yang bertanya juga nggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Setelah itu Rasulullah ditanya lagi. Orang ini tanya lagi yang kelima, wahai Rasulullah, kalau hari kiamat nggak ada yang tahu, terus tanda-tandanya apa? Yaitu kalau hari kiamat waktunya nggak ada yang tahu, wes tandanya saja. Tandanya itu apa? Maka Rasulullah menyebutkan ada 2 tanda. Antalidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama, ketika nanti ada budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya. Kamu melihat, nanti tanda hari kiamat itu kamu akan melihat orang-orang yang, yaitu wa antarul hufata, orang-orang yang miskin. Dia kalau jalan gak pakai sandal. Hufatal urata, telanjang, yaitu pakaiannya itu sudah sobek-sobek. Ri'a asya, bahkan dia itu gelandangan di jalan-jalan. Dan dia itu ngemis, minta-minta sama orang, tapi ya tatawaluna fil bunyan. Tapi dia berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah-megah. Akhirnya setelah tanya sama Rasulullah 5 pertanyaan ini, tiba-tiba orang itu pergi. Orang itu pergi. Setelah itu selang beberapa waktu, Umar bin Khattab diminta sama Rasulullah untuk mencari. Wahai Umar, coba cari orang yang tadi bertanya, coba dicari. Makanya dicari sama Umar kemana-mana, nggak ketemu. Dicari kemana-mana nggak ketemu, yaitu nggak tahu kemana orang itu. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak dapatkan orang itu. Orang itu di mana saya nggak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang bertanya kemarin, yang bertanya tadi tentang poin-poin penting dalam masalah agama, itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ke sini untuk mengajarkan agama kalian. Coba kita perhatikan di sini ya. Jadi berarti apa? Berarti malaikat Jibril datang ke Rasulullah mengajarkan semua inti poin agama Islam. Di mana poin inti agama Islam itu nanti ada 5 ini. Poinnya itu ada 5 ini.
Yang pertama tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian perkara yang ghaib atau kapan hari kiamat terjadi, kemudian yang kelima berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ini poin-poin yang paling penting. Lah, kalau kita lihat nanti tertib agama kita itu punya tahapan. Agama kita itu punya tahapan. Tahapan yang pertama di dalam agama kita itu yang pertama Islam. Tahapan pertama itu Islam. Orang pertama kali harus masuk Islam. Nanti kalau Islamnya benar sampai kuat Islamnya, maka nanti dia naik lagi. Dari Islam nanti naik ke iman. Nanti kalau imannya kokoh, imannya hebat, maka nanti naik lagi sampai tingkatan yang paling tinggi namanya ihsan. Jadi tingkatannya seperti itu. Orang pertama kali dia itu harus masuk Islam. Nanti kalau Islamnya bagus, maka dia naik ke iman. Imannya bagus, naik ke tingkatan ihsan. Maka belum tentu orang muslim itu mukmin. Belum tentu orang muslim itu mukmin. Tapi kalau orang mukmin pasti dia itu muslim. Karena mukmin itu tingkatan di atasnya. Oleh karena itu pernah orang-orang Badui datang ke Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Amanna, wahai Rasulullah, kami sudah beriman." Maka Rasulullah mengatakan, "Qul lan tu'minu." Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, "Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna." Katakan kami sudah masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa? Karena iman belum masuk ke hati kalian. Yaitu apa? Katakan kami itu sudah masuk Islam, cuma kami belum beriman. Kenapa? Karena iman itu tingkatan lebih dari itu. Jadi tingkatan yang pertama, kalau kita itu pengen masuk agama kita, agama Islam, itu yang pertama kita itu harus muslim dulu. Muslim itu dengan apa? Dengan syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Orang ketika dia syahadat, maka dia sudah masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam, maka dia harus mengamalkan amal-amal Islam yang tadi kita sebutkan ada 5. Amal-amal Islam yaitu dinamakan dengan rukun Islam. Syahadat, setelah itu dia harus sholat, kemudian bayar zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian harus melaksanakan ibadah haji kalau mampu menempuh perjalanan sampai di sana. Nanti kalau dia itu semakin sempurna dalam mengamalkan amal-amal Islam, maka nanti dia itu akan naik ke tingkatan iman. Sampai akhirnya iman itu masuk ke hati. Sehingga dia itu Islamnya itu karena hati. Dia itu masuk Islam itu karena hati, bukan karena harta, bukan karena wanita. Masuk Islam itu bukan karena ikut-ikutan orang tua, karena bapak saya muslim, bukan. Tapi kenapa saya muslim? Karena saya itu meyakini Islam itu dalam hati saya adalah agama yang benar. Tapi untuk sampai ke tingkatan seperti ini itu nggak mudah. Nah itu bedanya di sini antara Islam dan iman itu bedanya. Kalau Islam itu amal dohir, Islam itu amal dohir, kelihatan sholat, bayar zakat, itu kan kelihatan. Sedangkan iman itu amal hati, di mana itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Terkadang ada orang nggak tahu kalau saya itu beriman, karena itu urusan hati saya. Tapi kalau sholat, semuanya orang bisa melihat. Maka itu orang yang muslim atau orang yang menampakkan Islam, dia itu bisa muslim sejati, dia itu bisa munafik. Orang munafik, orang yang hatinya nggak beriman sebenarnya, cuma dia pura-pura masuk Islam. Kenapa? Karena ada motif yang lain. Orang-orang munafik kan seperti itu. Jadi orang munafik itu dohirnya Islam, sholat, mereka juga ya baca Quran, mereka terkadang juga bayar zakat, tetapi hatinya kafir. Hatinya kafir. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu nggak beriman dalam hatinya, cuma dia itu pura-pura masuk Islam. Entah apa tujuannya lah. Mungkin ada karena dia itu pengen motif cari harta atau wanita atau yang lainnya. Sehingga dia itu muslim. Dia muslim karena zahir. Tetapi urusan hatinya dia itu belum beriman kepada Allah Ta'ala, belum beriman, dia nggak beriman. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu di keraknya neraka jahanam. Kenapa di keraknya neraka jahanam? Karena mereka itu menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Tapi subhanallah ya, maksud itu kalau kita lihat orang munafiknya zaman dulu, zamannya Rasulullah. Zaman Rasulullah kan, Rasul ketika hijrah ke Madinah, di Madinah baru muncul orang-orang munafik. Ketika di Mekah nggak ada. Orang munafiknya zaman Rasulullah, mereka sholat. Coba ingat, orang munafiknya zaman itu loh, sholat. Sholatnya kalau sholat yang nampak,
Biasanya waktu yang terang, sholat zuhur, sholat asar, mereka shaf pertama. Tapi kalau sholat isya dan sholat subuh, mereka paling malas, orang-orang munafik zaman itu. Sampai Rasulullah mengatakan athqalus sholati alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Zaman dulu kan nggak ada lampu seperti ini. Tapi kalau sholat yang nampak, zuhur, asar, apalagi sholat Jumat, mereka di shaf pertama semua. Demikian juga orang munafiknya zaman dulu itu, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafiknya zaman dulu masih berzikir. Orang munafiknya zaman Rasul itu mereka masih sholat, mereka masih berzikir, mereka masih berjihad, mereka masih bayar zakat. Coba ya kan itu. Itu saja dijuluki sebagai orang munafik. Bahkan dia itu dikeraknya neraka jahanam. Apalagi kalau ada orang zaman sekarang ngaku muslim, sholat saja nggak pernah. Sholat saja nggak pernah. Bahkan mungkin sholatnya ketika Jumat saja. Bahkan Jumat saja nggak. Bahkan sholatnya kalau pas sholat Idul Fitri saja itu. Bahkan terkadang ada orang yang sholat Idul Fitri saja nggak pernah itu. Cuma KTP-nya Islam. Nah, ini jadi masalah di sini itu. Mungkin orang munafik lebih hebat daripada orang-orang yang seperti ini. Nah itu intinya apa? Intinya kita ketika masuk Islam itu yang pertama, amal-amal zahir itu harus kita jaga. Sholat kita, syahadat kita, sholat kita, puasa kita, kemudian bayar zakat kita, itu harus kita jaga. Kalau nanti kita semakin tahu tentang Islam, kita masuk Islam mungkin pertama itu ya karena mungkin warisan. Dan kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan kalau ditanya kenapa kok Anda itu muslim, Ya karena bapak saya muslim gitu loh. Saya pun nggak tahu kenapa kok saya itu muslim gitu loh. Nah ini jadi masalah. Berarti apa? Anda masuk Islam itu karena ikut-ikutan gitu loh, bukan karena hati gitu loh. Memang terkadang orang masuk Islam itu karena mungkin harta, atau karena menikah dengan seorang wanita muslimah. Dulu pun ada sahabat yang seperti itu. Ada seorang sahabat yang masuk Islam itu karena pengen mencari uang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang dermawan, yang kalau ngasih uang itu jor-joran Rasulullah itu. Akhirnya banyak orang masuk Islam itu karena uang. Tapi ketika dia masuk Islam, dia belajar Islam, akhirnya tahu dengan hatinya Islam itu agama yang luar biasa. Untuk mendapatkan Islam itu agama yang paling benar dalam hatinya, itu butuh proses. Proses yang pertama apa yang kita lewati? Yang pertama kita harus muslim dulu. Kita harus muslim. Setelah kita muslim, fahami di sini ya, Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya lebaran, bukan hanya haji, bukan. Itu namanya Islam, tapi kita harus naik tingkatan. Setelah kita muslim, kita harus naik tingkatan lagi, yaitu kita harus menjadi orang mukmin. Kalau mukmin ini berkaitan masalah hati. Iman itu berkaitan masalah hati. Nah di sini kalau kita pahami di sini, tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah itu ketika ditanya tentang rukun Islam, Rasulullah menjawab 5. Dan insya Allah kita tahu semua lah. Mungkin kita sudah biasa mengamalkan, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita semuanya sudah tahu. Setelah itu Rasulullah ketika ditanya tentang iman, iman itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman. Iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Di sini di pertemuan kita kali ini kita titik poin pembahasan kita pembahasannya di pembahasan iman. Karena insya Allah kalau pembahasan sholat, pembahasan puasa itu semuanya sudah tahu lah sejak kecil, karena kita mungkin sudah biasa mengamalkan. Kita bukan fokusnya pembahasan masalah Islam, karena Islam kita semuanya insya Allah sudah paham. Tetapi yang penting Bapak harus kita belajar lagi. Kita terus belajar supaya sholat kita itu benar. Belum tentu sholat kita itu benar, puasa kita itu juga harus benar. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar terus. Nah titik poin pembahasan kita itu, kita di sini akan membahas tentang iman. Karena iman itu penting sekali. Dan itu jarang dikaji. Maka itu kita pada pertemuan kita kali ini, kita sedikit akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa membahas masalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, termasuk nanti tanda-tanda hari kiamat. Kemudian setelah itu kita bisa bicara tentang iman kepada takdir. Karena itu semuanya pembahasan hati. Dan orang masuk surga itu standarnya bukan zahir, bukan casing kita ini. Orang masuk surga itu standarnya hatinya. Begitu Nabi Ibrahim mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana
anak dan istri tidak bermanfaat, anak dan harta nggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang bersih, yaitu apa? Iman. Iman itu standar keselamatan kita dunia dan hari kiamat. Tadi kita sebutkan rukun iman itu ada 6. Iman pertama yang harus kita yakini dalam hati kita, iman kepada Allah Ta'ala. Kita itu harus beriman kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan di sini, iman kepada Allah itu maksudnya apa gitu? Apa yang harus kita yakini tentang Allah itu apa? Maka fahami, iman kepada Allah tidak akan sah. Kita merasa saya sudah beriman sama Allah Ta'ala. Pernyataan saya iman sama Allah nggak akan sah sampai kita beriman kepada 4 perkara. Ini tolong difahami karena ini penting, karena ini masalah keyakinan loh, ini nggak main-mainin. Jadi iman kita kepada Allah itu nggak sah, tidak diakui sampai kita beriman kepada 4 perkara. Saya sebutkan secara ringkas. Yang pertama, kita beriman biwujudillah. Kita harus beriman kepada wujudnya Allah Ta'ala. Allah itu ada. Allah itu ada. Walaupun mata saya belum pernah melihatnya, tapi saya percaya Allah ada. Ini keyakinan yang pertama. Yang kedua, kalau kita beriman kepada Allah, yang kedua, kita harus meyakini tentang rububiyatullah, yaitu Allah itu sang Rob. Rob itu Tuhan. Ya, nanti akan saya sebutkan sedikit-sedikit apa itu maksudnya Tuhan. Ini jadi kita meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan saya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau saya beriman kepada Allah, saya harus meyakini tentang uluhiyatullah. Allah adalah zat satu-satunya yang harus kita sembah. Ilah itu sesembahan satu-satunya. Tidak boleh kita menyembah, mengabdi kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian terakhir, yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah punya nama-nama dan Allah juga punya sifat-sifat yang mulia. Ya, berarti perhatikan di sini, kita kalau beriman kepada Allah, apa sih yang harus kita yakini tentang Allah itu apa gitu loh. Yang harus kita imani tentang Allah itu apa? Maka kita meyakini dan mengimani 4 perkara ini. Wujud Allah, ketuhanan Allah, peribadatan kepada Allah, kemudian keempat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama yang harus kita yakini ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita beriman kepada wujud Allah Ta'ala. Allah itu ada. Allah itu ada. Walaupun mata kita belum pernah melihat. Dan tidak mesti, yang perlu kita pahami, tidak mesti sesuatu yang ada itu harus kita lihat dengan mata kita. Seperti orang-orang ateis kan kayak gitu, orang-orang komunis. Dan sekarang rupanya di Indonesia itu perkembangan komunisme luar biasa. Di Indonesia itu gak main-main, sehingga perlu hati-hati kita itu. Komunisme berkembang pesat di Indonesia. Dan yang aneh lagi itu, yang menyumbang pemikiran komunisme sekarang di Indonesia itu malah universitas-universitas yang berlabel Islam. Itu bahaya karena liberal atau ya itulah seperti itu, filsafat akhirnya malah menyumbang komunisme terbesar sekarang ini. Jadi orang komunis itu mereka tidak percaya Tuhan. Kenapa? Saya nggak pernah melihat. Oke, kita tanya sama mereka, kamu percaya roh atau tidak dalam diri kamu? Sehingga kalau roh itu dicabut, mati kamu itu. Dia meyakini. Banyak orang-orang komunis pun meyakini bahwasanya dalam diri kita itu ada roh. Pertanyaan, roh itu warnanya apa? Bentuknya kayak apa? Wujudnya kayak apa? Mata kita nggak pernah melihat. Walaupun ada dalam diri kita, berarti menunjukkan apa? Tidak mesti yang ada itu harus kita lihat dengan mata kita. Allah itu ada. Pertanyaan terus, Allah itu adanya di mana? Allah itu di atas langit ke-7. Di atas, sehingga Nabi Muhammad ketika mau berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad sampai Isra Mi'raj. Ada namanya sejarah, namanya Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad dinaikkan ke atas langit sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sehingga nanti kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita kalau kita masuk surga. Jadi ketika kita masuk surga, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga itu apa? Ketika nanti mereka diizinkan melihat wajah Allah Ta'ala. Sehingga melihat wajah Allah itu merupakan nikmat yang luar biasa. Orang-orang sudah masuk surga,
Mereka sudah menikmati semua kenikmatan surga. Akhirnya Allah tanya sama mereka, wahai hamba-hambaku, masih ada nikmat lagi nggak yang pengen kalian inginkan? Mereka mengatakan, Tuhanku sudah nggak ada, saya sudah masuk surga, saya sudah nikmati semua kenikmatan surga. Akhirnya setelah itu Allah membuka tabir, dibuka tabir penutup wajah Allah Ta'ala. Akhirnya mereka bisa menatap wajah Allah dengan mata mereka. Mereka, kata Rasul mengatakan, tidak pernah mereka merasakan sebuah kenikmatan yang paling indah kecuali ketika mereka melihat dengan mata mereka wujud Allah Ta'ala. Allah itu sangat indah sekali. Nabi Muhammad saja ketika Isra Mi'raj itu dekat sekali sama Allah Ta'ala, tapi Nabi Muhammad belum melihat wajah Allah Ta'ala. Kenapa kok sekarang bertanya di sini? Kenapa kok katanya Allah ada? Kenapa nggak kita lihat gitu? Karena mata kita belum mampu. Jadi menjadi masalah itu bukan Allahnya, tapi mata kita itu yang jadi masalah gitu. Indra kita itu lemah, sehingga tidak mesti harus semua kita lihat. Lemah indra kita. Roh ada, tapi kita nggak bisa melihat. Malaikat ada sekeliling kita. Setiap kita itu ada 2 malaikat yang menyertai kanan kiri. Tugasnya mencatat. Kita nggak pernah melihat kanan kiri kita ada malaikat. Kenapa? Indra kita nggak bisa melihat gitu. Jadi yang menjadi masalah itu bukan Allahnya nggak bisa dilihat, tapi yang menjadi masalah mata kita yang nggak bisa melihat. Nabi Musa itu kan termasuk orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Musa itu dinamakan dengan Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala di Gunung Tursina. Ketika diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala, mendengar suara Allah langsung Nabi Musa ini. Setelah itu Nabi Musa itu mengatakan, Rabbi arini angdur ilaika, Tuhanku, tolong tampakkan wujud engkau, wajah engkau. Saya ingin melihat, wahai Tuhanku, kayak apa wajah engkau itu kayak apa. Akhirnya Allah telah mengatakan, wahai Musa, ungdur ilal jabal, coba kamu lihat gunung sebelah kamu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu melihat gunung masih kokoh, niscaya kamu nanti akan bisa melihat saya. Akhirnya Allah ketika sedikit membuka tabir sedikit, gunungnya hancur. Akhirnya Nabi Musa pingsan dan jatuh. Nabi Musa ini nggak kuat. Nabi Musa, padahal Nabi Musa kuat sekali orangnya itu. Nabi Musa mukul 1 orang saja langsung mati. Batu besar dipukul sama Nabi Musa apa saja hancur. Tetapi ketika Allah menampakkan sedikit, gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Sehingga Allah itu ada. Allah itu ada dan Allah memantau kita semua. Cuma kita belum mampu untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Kapan kita nanti akan mampu? Kalau kita nanti di hari kiamat. Itu baru kita itu punya kemampuan. Berarti fahami di sini Allah itu ada. Pernah suatu ketika, sebuah cerita, Imam Abu Hanifah ditantang debat sama orang ateis, orang komunis zaman itu, yang mana mereka nggak percaya kalau Allah itu Tuhan itu ada. Akhirnya mereka sudah sepakat, debatnya di hari A, di tempat ini, jam segini akan terjadi perdebatan besar dan yang menyaksikan banyak. Orang-orang komunis sudah datang. Imam Abu Hanifah terlambat, dan sengaja memang terlambat. Sampai mereka nunggu lama nggak datang Abu Hanifah ini. Akhirnya ketika mereka sudah capek nunggu, tiba-tiba baru datang Abu Hanifah. Akhirnya ditanya Abu Hanifah, kan kita sudah janjian jam sekian untuk debat kan itu, kok kamu terlambat jauh sekali gitu. Apa kata Abu Hanifah? Coba perhatikan ya diskusinya beliau orang cerdas Abu Hanifah ini. Beliau mengatakan, saya tadi terlambat karena saya itu melihat pohon besar dengan dirinya sendiri menebang. Dia tebang sendiri-sendiri, dirubah jadi kapal. Setelah itu dia jalan sendiri, kemudian ngangkat barang-barang. Setelah itu dia berjalan sampai nyebrang lautan, kemudian nurunkan barang-barang sendiri. Saya takjub. Akhirnya saya itu melihat itu, saya akhirnya lupa dengan janji kita ini. Apa kata orang-orang ateis? Oh, goblok sekali. Oh, ini orang-orang ulama Islam kayak orang gila gitu loh. Mosok pohon bisa nebang sendiri menjadi kapal, kemudian ngangkat barang sendiri, nggak masuk akal gitu loh. Akhirnya apa kata Imam Abu Hanifah? Jika satu pohon menebang sendiri menjadi kapal itu nggak masuk akal, apalagi langit yang besarnya seperti itu, apalagi lautan yang luasnya seperti ini. Tidak mungkin ada karena ujuk-ujuk. Paham ya Bapak-bapak, ujuk-ujuk oh? Tiba-tiba. Nggak ada namanya tiba-tiba, itu nggak ada namanya ujuk-ujuk muncul gunung, ujuk-ujuk muncul langit. Nggak mungkin. Pasti ada yang mewujudkan. Dan siapa yang mengadakan? Yang mengadakan Allah Ta'ala. Sehingga yang pertama yang kita yakini tentang Allah Ta'ala, Allah itu ada. Kita sekarang tidak akan bisa melihat karena kita masih lemah. Kapan kita akan melihat? Kalau nanti kita masuk surga. Nah itu kalau kita nanti masuk surga, kita berharap kita bisa masuk surga semuanya. Kalau kita bisa masuk surga, kenikmatan terbesar yang Allah berikan ketika kita diizinkan melihat wajah Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang harus kita yakini tentang Allah itu, kita harus meyakini ketuhanan Allah. Tuhan. Allah itu sebagai Tuhan saya, Tuhan kita semua. Sebagaimana kita baca surah Al-Fatihah di awal-awal itu kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu Tuhan. Pertanyaan, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu apa? Kalau saya mengatakan Allah itu Tuhan saya, Tuhan itu apa? Tuhan itu yang memiliki 3 sifat. Jadi Tuhan itu memiliki 3 sifat. Apa itu? Pencipta. Pencipta itu apa? Mengadakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Itu namanya pencipta. Yang kedua, pengatur, merawat, yaitu diberikan kenikmatan yang sudah diciptakan, dirawat sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menguasai. Jadi semua alam semesta ini, semuanya diciptakan sama Allah Ta'ala, semuanya diatur sama Allah Ta'ala, dirawat sama Allah Ta'ala, dan semuanya dikuasai sama Allah Ta'ala. Dikuasai dengan takdir, sehingga semuanya nanti berjalan sesuai dengan takdir Allah Ta'ala, yang nanti takdir akan kita bicarakan sendiri. Jadi gini, saya kan mengatakan Allah itu Tuhan alam semesta. Alam semesta itu apa sih? Alam semesta itu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam semesta. Maka saya itu alam semesta. Ucapan saya alam semesta. Perbuatan saya alam semesta. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Dan semuanya Allah yang menguasai. Jadi kalau kita katakan Allah itu Tuhan saya, berarti Allah itu yang menciptakan saya, Allah yang merawat saya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Kemudian ketiga, Allah yang mengatur saya, sehingga setiap kejadian yang menimpa saya itu semuanya sudah Allah takdirkan. Itu yang dinamakan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini, Allah itu sebagai ilah. Beriman kepada ilahiyah, yaitu bahwasanya Allah zat satu-satunya yang harus disembah. Sehingga kalau kita mau menyembah, sholat, puasa, kita mau menyembelih, kita berdoa, kita bernazar, semuanya harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kepada berhala. Tidak boleh dipertujukan kepada patung. Ada namanya berhala, ada namanya patung. Itu beda. Kalau berhala itu tandingan Allah, tapi yang dibikin oleh tangan manusia, dipahat biasanya itu. Gambarannya kayak apa? Nanti orang bikin gambaran sendiri-sendiri. Misalkan ada wujudnya itu kayak orang, tapi hidungnya kayak hidung gajah misalkan. Dipatung, yaitu dari batu dipahat atau kayu dipahat, akhirnya menjadi sebuah bentuk. Akhirnya terjadilah namanya kesyirikan nantinya itu. Orang seperti kafir Quraisy, umatnya Nabi Muhammad yang di Mekah, mereka nyembah berhala kan itu. Sebenarnya itu bukan berhala, itu namanya patung. Kemudian ada patung, ada namanya berhala. Kalau berhala ini apa? Berhala itu segala sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan Allah Ta'ala untuk beribadah. Bisa berupa pohon. Kan pohon itu kan tidak ada yang menciptakan, yaitu tidak ada yang bikin. Bukan kita yang bikin pohon kan, tapi ada sendiri, tiba-tiba datang orang karena pohon besar, datang orang setelah itu menyembah. Nyembah itu macam-macam, bisa nyembelih. Nyembah itu bisa ngasih sajen, itu termasuk menyembah. Atau disitu berdoa karena menganggap doanya mustajab. Atau kita itu ngelap berkah di situ, itu termasuk berdoa, itu termasuk ibadah, dan itu tidak dibolehkan. Itu hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Baik, itu fahami di sini ya. Tadi ketika kita sebutkan rukun Islam yang pertama, itu kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sekarang saya tanya Bapak ya, saya tanya. La ilaha illallah itu artinya apa? Tanya Bapak. Tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ini yes, kita dari kecil dididik seperti itu. Tapi saya ingatkan ya, arti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu salah fatal. Salahnya dan fatal. Bukan salah biasa, salahnya fatal. Nah, kenapa? Coba kita lihat ya, hati-hati di sini. Kita lihat. Kalimatnya itu la ilaha illallah. La tiada. Ilah itu artinya sesembahan, bukan Tuhan tuh. Ya, ilah itu artinya sesembahan. Illallah, kecuali Allah Ta'ala. Yang jadi masalah di sini, kenapa kok artinya itu Tuhan gitu loh? Ini jadi masalah itu. Artinya bukan Tuhan, sesembahan sebenarnya itu. Kenapa? Coba kita lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Nah, Rabb itu Tuhan. Jadi Tuhan itu bahasa Arab itu namanya Rabb.
Sedangkan ilah itu bahasa Arab artinya sesembahan. Contohnya misalkan kita baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilah sesembahan. Nah, di sini kalimatnya itu la ilaha, ilah itu sesembahan. Kok bisa-bisanya ilah itu diartikan tiada Tuhan? Ini jadi masalah ini. Bisa tergambar ya Bapak-bapak ya. Lah kok bisa Tuhan gitu loh. Padahal kan ilah itu artinya sesembahan gitu loh. Maka kita katakan tadi salah fatal. Jika la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, iblis itu berarti masuk Islam. Iblis itu ketika dikeluarkan dari surga, dia kan diskusi sama Allah Ta'ala. Apa kata iblis? Iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku. Iblis masih mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Orang kafir Quraisy kayak Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka itu kekal neraka jahanam, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Bukan berhala, berhala nggak bisa menciptakan dan menghidupkan. Mereka pun meyakini seperti itu. Berarti kalau kita artikan la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan, itu salah fatal. Tapi yang benar tiada sesembahan. Pertanyaan sekarang, lah terus bedanya apa Ustaz antara Tuhan dan sesembahan? Kan sama saja sih gitu loh. Allah Tuhan saya, Allah sesembahan saya. Beda. Coba bedanya gini, ini ada Allah sebagai sang Khalik, ada kita sebagai sang makhluk. Coba ini ada dua sisi ya, ada Allah, ada Khalik. Ini pahami, masih kita coba dibongkar cara berpikir kita supaya kita itu nggak terlalu keliru cara memahaminya. Ya, bukan. Jadi ini ada Allah, ada hamba. Perbuatan Allah kepada hamba, Allah menciptakan hamba, Allah memberikan rezeki kepada hamba. Perbuatan Allah kepada hamba itu namanya sifat ketuhanan. Sedangkan perbuatan hamba kepada Allah, hamba menyembah Allah, hamba sholat, hamba misalkan sujud, hamba ini, perbuatan hamba yang ditujukan kepada Allah itu namanya sifat sesembahan. Coba saya ulangi lagi ya, coba biar tergambar masih itu. Apa sih bedanya itu apa? Allah ketika berbuat kepada seorang hamba, Allah menciptakan orang, Allah ngasih rizki, Allah mengatur urusan dunianya, Allah mematikan dia, perbuatan Allah kepada hamba itu namanya sifat ketuhanan. Perbuatan hamba kepada Allah, hamba itu sholat, hamba itu puasa, hamba itu menyembelih, hamba itu berdoa. Perbuatan hamba yang ditujukan kepada Allah itu namanya sifat peribadatan, ibadah. La ilaha illallah ini bicaranya tentang perbuatan hamba kepada Allah, bukan bicara perbuatan Allah kepada hamba. Ya, jadi fahami di sini. Sehingga kalau kita katakan la ilaha illallah itu semuanya berbicara masalah peribadatan. Kita itu bicara masalah ibadah, yaitu berarti artinya apa? Tiada sesembahan. Bukan tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau saya mau menyembah, kepada siapa saya menyembah? Saya menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan, sesembahan itu apa? Menyembah itu apa gitu? Maka menyembah itu semua bentuk ketundukan kita. Bisa nanti sholat sampai ada sujud, bisa berupa puasa, bisa berupa menyembelih, bisa berupa doa, bisa berupa apa saja, ngelap-ngelap berkah. Itu semuanya termasuk ibadah. Nah itu perhatikan ya, masalah menyembelih. Ada sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Ada orang yang masuk neraka karena lalat, dan ada orang yang masuk surga karena lalat. Para sahabat bingung, ya Rasulullah kok bisa? Cuma karena lalat ada orang masuk surga dan ada orang masuk neraka jahanam. Maka Rasulullah mengatakan, ada dua orang musafir, mereka berjalan. Kemudian mereka melihat sebuah qabilah. Qabilah itu ada pintu gerbang. Pintu gerbangnya lah itu. Pintu gerbangnya itu ada patung berhala. Tidak boleh seorang pun melewati pintu gerbang itu sampai mengadakan sesajen kepada berhala itu, sesembahan. Akhirnya ini orang-orang miskin, orang musafir kan gak punya apa-apa, dicegat sama penjaganya, sembahkan. Maka dia mengatakan, saya orang miskin, saya gak punya apa-apa itu. Akhirnya penjaganya mengatakan, sembahkan walaupun cuma seekor lalat.
Akhirnya dia cari lalat, lalatnya dibunuh, berikan kepada patung itu. Dia diizinkan masuk, selamat dia, tapi dia kekal neraka jahanam gara-gara seekor lalat. Kemudian yang kedua, ketika dicegah sama penjaga, sembahkan sesajen. Maka dia mengatakan, loh, saya nggak bisa memberikan sesajen kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh saya menyembelih sesuatu apapun untuk selain Allah Ta'ala. Akhirnya marah penjaganya, tebas lehernya orang itu sampai akhirnya mati. Rupanya dia itu masuk surga. Cuma seekor lalat yang dibunuh untuk mengagungkan berhala, itu saja orangnya kekal neraka jahanam, apalagi sampai ayam cemani. Itu biasanya kalau perdukunan kan ayam cemani itu, apalagi kerbau yang biasanya dinamakan nanti sedekah laut, sedekah bumi, itu bahaya. Itu kesyirikan, dan itu telah membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia baca. Nah, jadi yang ketiga, konsekuensi kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita beriman bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang kita sembah. Kita tidak menyembah kepada patung, kita tidak menyembah kepada kuburan, kepada pohon besar, kepada keris, ake, atau apa saja. Kita nggak butuh itu. Tetapi kita itu menghambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita beriman kepada Allah. Yang keempat, kita harus beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Rupanya Tuhan kita itu punya nama-nama. Nama-nama Allah, namanya dinamakan apa itu nama Allah itu? Asmaul Husna. Asmaul Husna, jumlahnya berapa? 99. Allah itu punya nama banyak sekali. Nama Allah nggak terhingga. Tapi nama Allah yang diturunkan ke kita itu jumlahnya 99. Yang biasanya sering nanti kalau di jalan-jalan itu kan dicantumkan itu nama-nama itu. Itu namanya Asmaul Husna. Tapi masih banyak nama Allah yang belum diturunkan ke bumi. Kapan itu nanti akan dibuka nama-nama Allah itu? Ketika nanti di padang mahsyar, ketika Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada semua makhluk di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu kan gambaran, nanti kita gambarkan nanti di hari kiamat, yaitu masalah iman kepada hari kiamat. Kita gambarkan padang mahsyar itu gambaran sebuah tempat lapang, yaitu kalau ibaratnya kayak gini lah. Semua makhluk kumpul di sini. Allah juga di situ. Malaikat, manusia, jin, binatang, semuanya kumpul di situ. Akhirnya orang di matahari didekatkan sampai panasnya menyengat, ada yang menenggelamkan dia keringatnya, ada yang sampai matanya, sampai orang sudah nggak kuat. Akhirnya pergi ke Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam ngomong sama Allah Ta'ala supaya dilanjutkan perjalanan kita. Kita sudah nggak kuat di padang mahsyar. Nabi Adam nggak bisa, saya nggak bisa bantu kalian. Coba bilang ke Nabi Nuh. Pergi ke Nabi Nuh, nggak bisa juga. Nabi Ibrahim nggak bisa. Nabi Musa nggak bisa. Nabi Isa nggak bisa. Akhirnya terakhir ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, sayalah sekarang yang berhak bicara sama Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah datang kepada Allah Ta'ala, sujud. Ketika sujud dibukakan semua nama-nama yang belum pernah ada di dunia. Nama-nama Asmaul Husna yang belum pernah ada. Akhirnya Nabi Muhammad memuji Allah dengan nama-nama itu. Akhirnya kemarahan Allah turun. Setelah turun maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu wahai Muhammad. Wasal tu'tah, mintalah kamu akan diberikan permintaan kamu. Washfa'tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang kamu kehendaki, kau akan diizinkan. Setelah itu Rasulullah memberikan syafaat. Lah, syafaat Rasulullah di sini itu syafaat terbesar yang dimiliki sama Rasulullah SAW, dan itu yang dinamakan dengan maqamah mahmudah. Kalau kita selesai azan, doanya kita apa kalau selesai azan, Pak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassolatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamah mahmudah allati wa'atta. Maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu apa? Syafaat yang Rasulullah berikan kepada semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Berarti Allah itu punya nama-nama yang indah, namanya Asmaul Husna. Allah juga punya sifat-sifat yang luar biasa, yang mulia. Allah itu memiliki sifat-sifat yang tinggi, seperti Allah turun ke langit dunia seperti 3 malam yang akhir. Seperti Allah juga punya wajah. Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Senantiasa kekal dan abadi wajah Allah. Bahkan nanti kita di hari kiamat ketika kita masuk surga, kita nanti akan melihat wajah Allah Ta'ala. Allah juga punya kedua tangan. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang luas, kedua tangan. Demikian juga Allah punya jari-jari. Sebagaimana Rasul bersabda, qulubul isbad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati semua manusia di antara 2 jari dari jemari-jemari yang Allah Ta'ala miliki. Itu namanya sifat-sifat Allah Ta'ala.
Demikian juga Allah juga ridho, Allah cinta, Allah murka, Allah juga benci. Itu termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti misalkan gambarannya saya punya dua sifat. Sifat saya itu ada dua. Sifat itu ada dua. Yang pertama sifat dinamakan dengan sifat zatiyah, sifat fisik yang menempel pada zat saya. Setiap saya ada, ya fisik saya ada. Itu namanya sifat zatiyah. Tangan saya, itu namanya sifat zatiyah. Setiap saya ada, ya tangan saya ada. Mata saya, itu namanya sifat zatiyah. Namanya sifat zatiyah atau sifat fisik. Kemudian sifat yang kedua namanya sifat fi'liyah, hasil kerja dari fisik. Contohnya tangan memegang, mengambil, memukul, menjiwit, menjewer. Itu namanya kerjaan tangan. Mengambil, memukul, itu namanya sifat fi'liyah. Itu hasil kerja dari zat. Lah, Allah itu punya sifat zatiyah, wajah. Allah punya tangan. Dan Allah juga memiliki sifat fi'liyah, yaitu hasil kerja dari sifat zatiyah yang Allah Ta'ala miliki. Nah, jadi intinya di sini kalau kita itu beriman kepada Allah Ta'ala, kita harus yakini bahwasanya Allah Tuhan kita itu memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat. Intinya saya ringkaskan lagi. Berarti kalau kita itu mau beriman kepada Allah Ta'ala, kita harus beriman kepada 4 perkara ini. Kita beriman wujud Allah itu ada. Yang kedua, kita harus beriman kepada sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mengatur, Allah memberikan rezeki. Itu namanya perbuatan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita beriman kepada sifat ilah, uluhiyah Allah Ta'ala, yaitu Allah itu satu-satunya zat yang harus kita sembah. Tidak boleh kita menyembah, memberikan persembahan kita kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita harus beriman bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, dinamakan dengan Asmaul Husna, dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia yang dinamakan dengan Sifatul Ula. Jadi Allah punya Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Sifatul Ula, sifat-sifat Allah yang tinggi, yang mulia. Nah, jadi kalau kita itu beriman kepada Allah Ta'ala, kita harus beriman kepada 4 ini. Kalau kita itu nggak beriman kepada 4 perkara ini, berarti iman kita kepada Allah itu nggak sah. Nah, berarti kita perbaiki lagi. Kalau misalkan dalam 4 perkara ini kok kita masih ada kekurangan, kita perbaiki lagi. Sampai akhirnya nanti iman kita kepada Allah bisa sempurna, bisa sah. Nanti semakin sempurna kita dalam 4 perkara ini, nanti semakin tinggi nanti iman kita semakin kuat. Nah, dan itu namanya pembahasan hati, karena iman itu nggak kelihatan. Di sini kita nggak ada yang tahu ini. Antum beriman sama Allah pun kita nggak ada yang tahu. Karena apa? Itu urusan PR kita atau urusan kita dengan Tuhan kita masing-masing. Kalau urusan Islam, syahadat, sholat, ini kelihatan semua. Antum sholat atau tidak kelihatan. Antum bayar zakat atau tidak kelihatan. Jadi itu namanya Islam. Tapi iman itu nggak kelihatan. Sehingga kita di sini kita nggak tahu apakah kita semuanya itu mukmin atau tidak, kita nggak tahu kan itu. Ya, tapi kalau kita muslim atau tidak kelihatan. Ya, tinggal sholat atau tidak kan. Berarti kalau nggak sholat berarti Anda tidak mengamalkan rukun-rukun Islam kan gitu. Ya, tapi kalau iman nggak kelihatan. Dan yang perlu kita perbaiki itu yang hati. Karena hati itu penting. Setelah kita memperbaiki yang dohir, casing, setelah itu kita wajib untuk memperbaiki hati kita, yaitu masalah iman kita. Nanti iman kepada malaikat, kepada kitab, nanti malaikat itu kayak apa, gambarannya nanti akan kita jelaskan. Sehingga kita itu iman kita itu mulai tumbuh kembali. Dan fahami ya, iman kita itu harus kita update. Update itu maksudnya apa? Iman itu kayak aplikasi lah. Kalau kita itu download aplikasi di HP, terkadang HP itu aplikasinya itu sudah usang gitu loh, harus diupdate lagi gitu loh. Demikian juga iman kita. Maka dengan ngaji seperti itu, iman kita akan bertambah, iman kita akan sempurna. Sesuatu keyakinan yang dulu pernah belum kita ketahui, setelah itu baru kita tahu. Itu namanya majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu adalah majelis untuk menguatkan atau mengupdate iman-iman kita yang usang. Karena terkadang kita masuk Islam dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah tahu iman kepada Allah itu maksudnya apa gitu loh. Maka di sini kita mulai bahas sedikit-sedikit. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari kebodohan saya, dan saya bertobat dari kesalahan yang saya ucapkan di majelis ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.